Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Cukup, terima kasih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada yang masih ingat letak geografis Indonesia? Ya, Mbak Angki? Ya, betul sekali. Letak geografis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian yang kedua, ada yang masih ingat tentang letak geografis Indonesia? Iya, Mbak Yufti? Ya, betul sekali. Letak geografis Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudra, yakni 2 benua. Benua Indonesia berada pada di antara benua Asia dan benua Australia, sedangkan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, dengan itu Indonesia berada tepat pada garis khatulistiwa, yang juga Indonesia berada pada posisi di Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri itu memiliki organisasi yang menghimpun negara-negara yang berada pada letak Asia Tenggara tersebut, yakni ASEAN. Ada yang masih ingat ASEAN itu apa? Ya, iya betul. ASEAN yaitu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Ya, kemudian dengan hal tersebut kita ketahui bahwa setiap negara memiliki kebutuhannya masing-masing yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus adanya saling kerjasama antar negara-negara, yang termasuk dalam hal ini yaitu salah satunya ASEAN. Kemudian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang negara-negara pelopor berdirinya ASEAN serta negara-negara anggota ASEAN. Dan Ibu minta tolong untuk selanjutnya kalian boleh mencatat untuk hal-hal penting. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang negara-negara ASEAN beserta pelopornya, dan untuk media pembelajarannya Ibu akan menggunakan pop-up book. Bisa dilihat. Yang pertama yaitu ada ASEAN. Ini letak ASEAN bisa kita lihat masing-masing. Didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, pada Deklarasi Bangkok. Bangkok itu di Thailand. Kemudian didirikan oleh 5 pelopor, yaitu salah satunya Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik. Kemudian dari Singapura ada S. Rajaratnam. Kemudian dari Malaysia ada Tun Abdul Razak. Kemudian ada dari Filipina Narciso Ramos, dan Thanat Khoman dari Thailand. Untuk selanjutnya, ini ada peta Indonesia. Indonesia termasuk negara pelopor berdirinya ASEAN yang diwakilkan oleh sini adalah Adam Malik dengan bendera merah putih. Bergabung pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, ini termasuk pendiri ASEAN, dengan pemerintahan republik. Kemudian ibu kota berada di Jakarta. Bahasa yang digunakan oleh negara Indonesia yaitu Indonesia. Dengan mata uang, ya, rupiah. Untuk selanjutnya, ada negara Singapura. Singapura diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Kemudian, dengan pemerintahan republik dan ibu kota berada di Singapura. Dengan bahasa Melayu dan Inggris, kedua bahasa resminya. Dan mata uang dolar Singapura.
Untuk selanjutnya yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Razak, bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967, sama karena ini merupakan negara yang termasuk pendiri ASEAN. Pemerintahannya yaitu monarki konstitusional dengan ibu kota berada di Kuala Lumpur, dengan bahasa Melayu dan mata uangnya ringgit. Selanjutnya yaitu ada Filipina. Filipina dengan perwakilan dari negaranya yaitu Narciso Ramos, kemudian bergabung pada tanggal 8 Agustus sama tahun 1967 dengan pemerintahan republik, ibu kota di Manila, dengan bahasa resminya Tagalog dan mata uangnya peso. Untuk selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang pertama bergabung setelah kelima negara pelopor berdirinya ASEAN, yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Ibu kotanya berada di Bandar Seri Begawan dengan pemerintahan kesultanan, bahasanya Melayu. Kemudian untuk mata uang yaitu dolar Brunei. Selanjutnya yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995 dengan pemerintahan Republik Komunis. Ibu kota berada di Hanoi dengan bahasa Vietnam dan mata uang dong. Untuk selanjutnya yaitu ada negara Myanmar. Untuk Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997 dengan pemerintahan republik dan ibu kota di Nay Pyi Taw. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Myanmar dan mata uang kyat. Ini untuk bendera dari negara Myanmar. Yang terakhir yaitu negara yang bergabung pada ASEAN itu adalah Kamboja, atau nama lainnya bisa disebut Kambodia. Bergabung pada tanggal 16 Desember tahun 1998, pemerintahan berbentuk Republik Komunis dengan ibu kota di Phnom Penh dan bahasa Khmer dan mata uang Ri. Nah, dari pemaparan yang telah Ibu sampaikan, Ibu ingin mencoba memberikan soal pada kalian. Perwakilan dari negara Singapura? Ya, betul sekali. S. Rajaratnam. Kemudian, perwakilan dari negara Thailand? Ya, betul. Thanat Khoman. Kemudian untuk perwakilan dari negara Malaysia? Iya, betul sekali. Tun Abdul Razak. Kemudian, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sudah dipahami anak-anak? Baik. Coba dari pemaparan yang telah kita dari pemaparan yang Ibu sampaikan dan apa yang telah kita pelajari, Ibu minta tolong satu anak untuk memberikan kesimpulan. Baik, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Jadi untuk materi yang telah kita pelajari yaitu ada dua. Pertama, pelopor negara ASEAN. Pelopor negara ASEAN yaitu ada 5. Yang pertama, Indonesia yang diwakilkan oleh Adam Malik. Yang kedua yaitu ada Singapura yang diwakilkan oleh S. Rajaratnam. Yang ketiga, Malaysia yang diwakilkan oleh siapa tadi? Ya, Tun Abdul Razak. Yang keempat yaitu ada dari Filipina yang diwakilkan oleh Narciso Ramos. Yang kelima yaitu ada Thanat Khoman dari Kamboja.
Negara anggota ASEAN sendiri ada 10, yaitu yang pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, kemudian ada Brunei, ada Vietnam, ada Laos, Kamboja, dan yang terakhir yaitu adalah Myanmar. Dari pembelajaran yang sudah kita lalui tadi, nilai-nilai yang dapat kita tekuni yaitu yang pertama ada kerjasama. Kita harus bisa menjalin kerjasama dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita, karena kita ketahui bahwa kebutuhan-kebutuhan tiap individu itu akan berbeda-beda, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus adanya saling kerjasama dan komunikasi yang baik. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, Ibu memberikan penugasan pada kalian untuk mencari tahu tentang karakteristik masing-masing negara ASEAN. Bisa dipahami anak-anak? Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.